Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Arifatul Latifah. Dalam aksi nyata kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang merdeka belajar. Topik yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa yang kita harapkan di masa depan. Dalam modul ini kita akan menjabarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru hanya berperan menuntun, memotivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Semboyan Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalisasikan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Modul 2, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik mengajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul 3, mendampingi dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, kodrat murid. Yang kedua, azas trikon. Pada kodrat murid ini ada 3 poin penting, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Tugas guru memastikan dimensi diri dalam murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Pada asas trikon, ada 3 poin penting juga. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergen. Yang ketiga, konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan yang dilakukan secara terus-menerus. Konvergen adalah pengembangan yang mengambil dari beberapa sumber. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari bersama.
Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi yang artinya adalah ranah batin yang meliputi Trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karya. Untuk pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Untuk yang terakhir, konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Tujuan akhirnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan ini hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sekian dari saya.